Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia tim Salimah, kepada Bu Nuse atas waktunya mengundang saya di acara Salimah. Saya sangat terbangga, terharu Mangajadi, terhari Mulyadi. Saya sangat terharu bahwa saya diundang untuk berbicara. Mohon izin ke semuanya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi cerita, berbagi kisah sehingga ibu-ibu, teteh-teteh semua bisa mendapatkan insight atau wawasan atau pencerahan sehingga dapat bermanfaat buat ibu-ibu semua. Untuk membuka, kita ikut aja yang terdahulu ya. Jadi rada simpel, langsung saja. Ibu-ibu, teteh-teteh, peserta acara Sabila dari Salimah. Hari ini saya diamanahi untuk berdiskusi, sharing tentang tips bagaimana menemukan peluang usaha. Ibu-ibu, teteh-teteh yang dirahmati Allah, ini teh ibu-ibu sama teteh-teteh hungkunya nyabelah teh aya bapak-bapak sareng aa. Padahal di Salimah ada bidang khusus teh Nuse. Bidang seperti halnya ibu-ibu di bapak-bapak di ini ada istilah ibu-ibu PKK. Nah kalau di Salimah itu ada bapak-bapak ya namanya Salimin. Saya salah satu anggota Salimin, mungkin anggota kehormatan. Ibu-ibu, teteh-teteh peserta Sabila, tentu di Salimah juga banyak kader-kader Salimah yang sudah berusaha menjalankan wirausahanya, baik UMKM ataupun yang besar. Ini saya hanya saling mengingatkan sajalah, sharing tentang bagaimana menemukan peluang usaha. Peluang usaha itu tidak serta-merta ujung-ujung jadi peluang. Peluang bagi para pengusaha itu lahir dari yang namanya permasalahan atau masalah. Tapi bukan masalah pribadi ya ibu-ibu. Masalah, aduh abi mah teu gaduh artos, sesah artos. Aduh masalah, ya murang kali menuju soleh pisan guys. Nah bukan itu tentu. Bagaimana kita sebagai pengusaha memandang suatu permasalahan. Jadi awal dari peluang itu ketika ada masalah. Di sanalah peluang usaha hadir. Konsepnya seperti itu secara umum. Secara umum seperti itu. Ketika ada masalah, ketika ada permasalahan, di situ ada peluang, ada solusi. Ada solusi dari suatu permasalahan itu adalah peluang, dan peluang itu bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Para peserta Sabila yang saya hormati, percaya nggak bahwa peluang usaha itu lahir dari suatu permasalahan? Itu rata-rata banyak yang dari permasalahan. Sebagai contoh di lingkungan orang-orang sibuk, suami istri sama-sama bekerja, pergi pagi, pulang sore atau bahkan malam. Itu permasalahan secara umum misalkan di suatu tempat. Nah, itu masalah. Tapi ketika dilihat, ditelaah,
dipahami, itu menjadi salah satu bagian peluang bagi para pengusaha. Ditangkap peluang itu. Ibu-ibu kan sibuk, paling tidak ada beberapa contoh. Ibu-ibu itu tidak sempat nyuci banyak pakaian atau nyetrika. Maka lahirlah usaha yang disebut laundry. Betul tidak? Belum lagi ibu-ibu nggak sempat untuk masak atau bahkan makan pun di luar. Ada warung nasi, ada rumah makan. Kemudian anaknya tidak sempat untuk diurus. Ada kan pengasuh anak, penitipan anak. Nah, itulah peluang. Itu contoh peluang yang hasil dari permasalahan. Jadi kita kalau ingin menjadi pengusaha itu harus pintar-pintar mencari permasalahan, melihat permasalahan, bukan mencari masalah ya ibu-ibu. Biar tambah yakin bahwa solusi dari suatu permasalahan adalah peluang usaha. Saya kasih contoh lagi. Di masa ekonomi lagi sulit, daya beli turun, peluang kerja itu sempit, banyak yang di PHK, itu permasalahan. Dan di situ akan hadir juga. Tentu ini disclaimer dulu ya, ibu-ibu, teteh-teteh. Disclaimer. Disclaimernya, ini konsepnya dulu. Ketika ekonomi sulit, maka akan lahir paling tidak yang sekarang ramai itu yaitu judi online. Judi online itu usaha besar, sebagai usaha pencari uang itu. Yang namanya bandar judi online itu tidak pernah rugi. Bahkan di Ciamis ada kasus kan yang ditangkap itu. Itu. Mereka itu melihat, meriset suatu permasalahan. Orang susah uang nih, cari kerja sulit. Jadi bebita we ku judi online misalkan. Dengan segini jadi berapa? Masyarakat itu malas, agamanya kurang terjaga, akhirnya terbawa arus, akhirnya ikut judi online. Itu pun terjadi zaman dulu, STSB seperti itu sama. Dianalisis, akhirnya ini jadikan peluang. Itu judi online. Kemudian ada juga pinjol. Pinjol itu bisnis, bukan dianggap tidak bisnis. Pinjol, orang meminjam, wah ini orang susah uang nih, peluang dia tangkap, kasih pinjaman uang online. Walaupun menjerat, tapi pelaku pinjol dan judi online itu mereka mendapatkan untung. Bahkan sampai-sampai ketika orang pinjol itu dijadikan alat untuk judi online. Itu terjadi. Jadi orang yang judi itu kan bisa aditif ya, kecanduan. Kita judi nggak punya uang, jual barang. Ketika sudah tidak ada jual barang, kadang-kadang maling, mencuri untuk judi. Bahkan akhirnya dari pinjaman online itu untuk pasang judi. Nah, itu ngeri. Nah, itu kan melihat dari permasalahan, dan tentunya sekali lagi itu disclaimer. Makanya kalau pengusaha muslim itu walaupun itu peluang tapi bisa ditimbang mana yang baik, mana yang buruk, dan tentu akan menjadi saringan, tidak dilakukan, tidak dijalankan. Itu mudah-mudahan paham konsepnya ibu-ibu. Jadi paham kan ibu-ibu, teteh-teteh. Jadi kita kalau mau berusaha jangan anti dalam permasalahan. Kita mulailah mencari-cari permasalahan orang yang secara umum, dan itu bisa jadikan peluang. Jadi hati-hati juga dalam melihat permasalahan. Coba lihat permasalahannya secara utuh, secara menyeluruh. Jadi
biar solusinya tidak salah. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan bahasa kita itu riset. Bahasa bisnis itu biasanya riset permasalahan. Perusahaan pun harus diriset. Kalau bahasa Jermannya atau bahasa Perancisnya, perapatan Ciamis, orang tua zaman dulu itu riset disebutnya dengan sebagai kirata, mulanya dikira-kira tapi nyata. Tentu dengan kaidah atau tahapan yang cukup. Di antaranya ketika kita melihat permasalahan, kita lihat seperti apa permasalahan sebenarnya. Terus kita pelajari, terus kita perhatikan, terus kita amati, kita dengar, kita tanya-tanya ke sana kemari, sehingga dalam melihat permasalahan itu bisa utuh. Jadi ini yang utamanya, ini paling utama tipsnya. Lihat permasalahan secara utuh. Jangan jadi salah, kalau setengah-setengah kan salah. Misalkan, kalau kita gagal mendefinisikan suatu permasalahan, maka kesana pun solusinya peluangnya itu akan gagal juga. Akan salah. Nyasar gitu. Sebagai contoh bagaimana kita mendefinisikan gajah dengan mata ditutup. Seseorang memegang gajah ekornya. Oh, ternyata gajah teh pondok kecil. Nah, kemudian seorang melihat memegang belalainya. Oh, ternyata gajah itu panjang. Ada yang megang taringnya. Ih, gajah teh tegas. Pegang kakinya. Wah, tegap, keras, besar. Tapi kan tidak menyeluruh. Jadi salah menafsirkan. Ketika salah menafsirkan, akhirnya salah menyimpulkan dan salah juga melakukan solusinya, mengambil solusinya. Ketika salah mengambil solusi, ketika kita action mau menjadikan suatu peluang usaha atau solusi, salah, tidak tepat. Jadi kuncinya bagaimana permasalahan itu dilihat secara utuh, benar-benar utuh. Dari hasil riset, dari hasil pengamatan, penglihatan, pendengaran, tanya-tanya. Pokoknya sampai benar-benar, oh ini loh sebenar-benarnya permasalahan itu ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu mencari solusi. Ketika sudah jelas permasalahannya, cari peluang, cari celah, cari solusi. Hadirkan solusi dari permasalahan tersebut. Tentu sekali lagi dalam mencari solusi pun tidak hanya dengan mengandalkan pemikiran kita, cekerasaan orang, tidak. Kembali, apa yang kita lakukan? Lakukan riset tentang solusi. Riset solusi sama. Bagaimana kita melihat, memperhatikan, mendengar, atau bertanya. Seperti itulah, supaya benar-benar, oh iya, yakin itu solusi. Ditanya, oh kalau ini seperti ini, kira-kira bagaimana? Bagus tidak? Oh bagus. Itu kemudian setelah solusi pun, misalkan solusinya berupa produk atau jasa. Kita riset produk atau jasa kita itu kan. Kayak tadi laundry. Di laundry kita riset, tanya-tanya jam berapa. Misalkan orang mencuci, riset harga, kemampuan pasarnya seperti apa. Terus riset tempatnya di mana. Terus kapan. Terus siapa saja orang-orang yang kira-kira bisa menerima jasa laundry kita atau produk kita. Terus bagaimana cara kita mengenalkan bisnis kita, solusi kita. Bagaimana menyampaikan, oh ini loh solusi. Itu riset sama. Jadi riset permasalahan, riset solusi, terus turunannya, harganya, perilakunya seperti apa, di mana. Mau produk ataupun jasa, ya seperti itu. Kemudian ibu-ibu, teteh-teteh,
serta Sabila. Setelah kita mendapatkan data dari suatu permasalahan dan solusi berupa riset, itu data mahal. Itu adalah data mahal yang harus diolah. Dan ketika salah mengolahnya, salah juga. Salah juga. Ya, kemudian dari data tersebut disusunlah semacam skema bisnis atau jualan jasa atau produk. Nah, rancangan bisnis apa disusun untuk jadi action, untuk rambu-rambu, untuk guidance apa yang akan kita lakukan. Kemudian beraction lah kita. Kemudian setelah action tahapan apa dulu, perkenalan dulu, apa dulu, ya itu tahap-tahap demi tahap. Gitu ibu-ibu, dan tentunya ibu-ibu, teteh-teteh, kita semua itu adalah bentuk ikhtiar kita, memaksimalkan ikhtiar. Kita wajib gening ribet cenah geningan ke hari usaha teh siga kieu. Tidak ribet. Itulah yang harus kita maksimalkan, optimalkan bentuk ikhtiar kita. Seperti halnya kita belajar dari sholat. Sholat pun kan waktunya harus benar, tepat, sesuai waktu. Terus tahapannya wudhu dulu, tempatnya bersih, dan ikuti imam dan sebagainya. Itu tahap-tahapan disiplin itu. Pun demikian dengan bisnis gitu. Setelah action dan rancangan itu dilakukan, tentu ini yang paling utama dan sangat utama, yaitu kita sesadar-sadar bahwa kita hanya ikhtiar dan usaha. Selebihnya itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takdir Allah. Kesananya ya minta ridho Allah, dan akhirnya tawakal kepada apa yang terjadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin, dan wajib, itu wajib kita lakukan. Jadi ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Ikhtiar bumi dan langit itu hanya menjemput sebagian dari karunia Allah. Karena karunia itu Allah itu sangatlah luas, sangat luas. Kadang kita nggak sadar saja ketika kita sehat, tidak sadar itu adalah karunia yang nikmat yang harus disyukuri. Ketika sakit baru kita rasakan bahwa itu benar-benar karunia Allah. Jadi sebaik-baik apapun strategi, solusi, itu bukan satu-satunya. Itu adalah salah satu tahap. Dan yang paling utama adalah ketentuan Allah. Rencana Allah. Rencana yang baik adalah rencana Allah. Ada pengalaman menarik yang saya dan istri lakukan. Sekarang kami sedang menggarap, udah sebulan, alhamdulillah sebulan berjalan, yang namanya healthy food. Healthy food itu bahasa simpelnya makanan sehat lah, makanan sehat. Dan itu intinya kandungannya diet sehat itu hanya 3 poin. Pertama, kurangi gula. Gula diantaranya karbohidrat, nasi diantaranya. Kemudian kurangi garam, kurangi goreng-gorengan, kemudian diramu jadi kukuluban gitu. Nasi diganti dengan umbi atau singkong atau tempe, yang ya tempe itu karbohidrat iya, protein nabati iya. Dalam menjalani ini pun kita menggunakan riset, tahapan-tahapan tadi, riset permasalahan. Saya suka jalan-jalan ya, merhatiin perilaku orang. Ternyata alhamdulillah di masa sekarang itu orang-orang mulai peduli dengan kesehatan. Dia lokasana itu mau hari libur maupun hari biasa,
tiap pagi atau sore itu selalu ada orang yang berolahraga. Pun di tempat-tempat lain, misalkan di Dadaha, di alun-alun, bahkan di jalan-jalan banyak orang jogging, lari. Itu kan, bagus nih, suatu fenomena yang bagus, mengerti kesehatan. Tetapi setelah dilihat itu ada dua segmen orang berolahraga. Yang pertama orang yang benar-benar peduli dengan kesehatan, akhirnya dia olahraga. Dan yang kedua itu karena sudah ada alarm, sudah ada peringatan dari dokter. Pak, Ibu, wayahna usia di atas 40 atau sudah tua mah, sing sadar kesehatan. Pakai jalan kaki lah, jogging lah. Kemudian jaga makanan. Makanan sudah mulai dikurangi ini, itu. Gitu. Akhirnya mereka berolahraga. Nah, itu ada dua tuh. Bisa dibedah itu. Kalau yang peduli benar peduli lihat anak muda, ternyata anak muda juga pada suka olahraga tuh. Lari utama sekarang lagi ramai. Itu kan peluang usaha, jualan sepatu, jualan kaos, jualan segala macam menghubungkan dengan olahraga. Nah, saya melihat ini adalah sebagai peluang. Kemudian ngobrol dengan dokter juga banyak. Biasanya orang-orang itu mulai usia lanjut, asam urat hadir, tensi, kolesterol, itu kan. Itu permasalahan-permasalahan umum. Melihat dari fenomena itu, saya dengan istri mulai melakukan riset. Setelah riset tadi perilaku, riset dan percobaan juga dijalankan untuk diri supaya sehat. Dulu sebenarnya sudah pernah kami melakukan, saya pribadi intinya, karena pernah punya mah kronis, ternyata bukan mah IBS katanya. Nah, itu lama. Tiap pagi itu sarapan tidak pakai nasi, buah, sayur-sayuran, protein dulu. Nah, kebetulan pas kesini istri mau melakukan juga, dan akhirnya bareng-bareng melakukan itu dan menangkap peluang tadi. Cuma ngeriset sekalian. Akhirnya saya melakukan riset, tiap makan dipoto, upload. Bukan untuk narsis ya, tapi ini riset. Kalau orang buat narsis doang, buat apa? Mungkin ada yang suka memperhatikan Facebook saya atau WA saya akhir-akhir ini berapa, ya lebih dari sebulan ke belakang mungkin. Ya, kita makan, sarapan, di-share menunya, menu sehat itu, di-share. Ternyata kan mulai tuh ada respon dari riset. Hebat, udah melakukan itu ya. Bagi dong menunya. Dijual nggak itu? Padahal kita sengaja itu riset untuk memancing market. Orang-orang melihat healthy food ini kukuluban, bahasa orang lembur, kukuluban. Orang memandang lah pirage gitu atau gampang, kulub sampe, pakai kulub endog, misalkan ya, panggang ikan dori, panggang ayam, panggang sapi, atau ya semacam itu. Bali cenah pirage harga gitu patut dijual. Ada yang berbicara seperti itu. Tapi kan kita memberikan solusi, memberikan manfaat. Solusinya seperti apa? Kan orang bikin menu sedikit-sedikit, bikin ngulub dengan saurangan, itu kan ribet. Belum supaya tidak bosan diatur, hari ini apa, besok apa. Terus bagaimana memadukan antara protein, kemudian sayurannya, seratnya seperti apa, kemudian proteinnya seperti apa, kemudian karbonya apa pengganti nasinya. Itu kan meramu-ramu itu juga lama-lama bukan hal yang mudah. Belum lagi masalah keribetannya belanja. Belanja sedikit-sedikit untuk nyari raeun dua urangan kan ribet. Gitu kan, ke pasar, jahat ku ongkos, jadi mahal oge kalau sedikit. Nah, itu kan salah satu kelebihan.
kelebihan. Kemudian belum lagi orang ribet, nggak sempat bikinnya. Iya betul, itu babari, mudah, gampang. Tapi kan bisnis itu bukan bicara hanya produk saja, membeli waktu. Itu kan waktu luang kita dimanfaatkan untuk membeli waktu orang yang sibuk. Orang sibuk itu membeli waktu luang kita untuk bisa ngolah gitu kan. Gitu. Beli waktu, ide, gagasan. Itu salah satu kekuatan-kekuatan bisnis seperti itu. Itu salah satu pengalaman lah yang sedang dan dilakukan dan terjadi. Nah, itu pun konsepnya sama, berupa dari riset permasalahan, melihat permasalahan yang ada, kemudian riset solusi, dan apalagi ibu-ibu, bapak-bapak ini yang mau diet, itu ada pematik marketingnya. Contoh saya ingin sehat sebenarnya, saya pribadi itu konsumsi ingin sehat, tidak diperingati dokter ya, alhamdulillah saya sehat. Kemudian lakukan itu 3 mingguan kalau nggak salah, sebelum launching produk kita gitu, lakukan sendiri. Nggak sadar, nggak niat untuk nurunin timbangan. Ketika lihat timbangan awal itu 76 kilo, kadang-kadang 78 kilo berat badan saya. Ketika setelah menjalani, pas di kilo, ini sisa 60 bahkan 60-an lah. Sekarang gue 66, 67, 68 kiloan saya itu di sekitar itu. Jadi turunnya drastis ketika itu diolah, dijadikan bahan iklan marketing. Orang atau kok bisa gitu ya? Iya betul, itu testimoni pribadi. Mulai pengen, silahkan, saya tidak pelit. Kalau ada yang mau, obi tebih sana hoyong, mangga, mangga turutan itu turken, dagang pilih gitu. Akhirnya kan mereka juga bilang, udah ribet tuh keburu, sibuk, no kan itu kan peluang, tidak serta merta yang mudah itu bisa dilakukan. Itu peluang bisnis. Ada juga yang beli, ya ada itu. Jadi intinya kita memberi kebermanfaatan. Itulah bisnis yang paling utama, itu ada kebermanfaatan orang, menolong orang, solusi bagi orang. Itu saja mungkin Teh Nuse dan para peserta Sabila. Mohon maaf waktunya berapa lama ya, bisa kepanjangan panginten pemaparan tisim kuring dari saya segitu. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, membuka wawasan, membuka insight, mendapatkan insight baru bahwa untuk mencari peluang usaha itu berawal dari permasalahan. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu, teteh-teteh sehat, semangat untuk tetap mencari peluang usaha. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.